Nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Seperti diketahui, Anies dan Ahok nyaris tidak pernah muncul ke publik secara bersamaan sejak Pilkada DKI Jakarta. Ini akan menampar mereka ya, klan Pak Lawi. Kan? Ya. Lagi. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock. Itu namanya adalah penyesatan umat, ya, penyesatan umat Islam. Kasihan Islam sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah sahabat dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali ADJ menyapa sahabat dan juga teman-teman sekalian ya. Nah sekarang ini masih suasana tahun baru 2025. Saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di tahun-tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun 2025 ini. Tentunya menjadi harapan kita bahwa tahun 2025 ini menjadi tahun keberuntungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari ini kita belum sempat bikin video karena ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Namun alhamdulillah kali ini ADJ kembali menyapa sahabat sekalian, para subscriber semua. Dan ketika saya buka sosial media dan ternyata saya dikejutkan dengan sebuah informasi terbaru. Video ini memang beredar di detik-detik pergantian tahun ya. Dan kalau kita katakan dengan video ini, para mukibin dan juga klan Ba'lawi ini akan menjadi shock kawan. Para kibin, para kabib-kabib Ba'lawi dan juga para kibinnya ini akan kembali menangis. Akan kembali menangis ketika melihat kenyataan ini. Sejalan dengan runtuhnya nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah menjadi mantan cucu Nabi. Nah ternyata di awal tahun 2025 ini juga terbongkar bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Rizik Syihab dan juga teman-temannya, para klan Ba'lawi ini yang selalu berkuar-kuar di atas panggung dengan menarasikan bela umat, bela Islam, bela umat, bela Islam, takbir. Maka dengan adanya video ini kembali membuktikan bahwa apa yang telah mereka perjuangkan selama ini ternyata adalah hanya gerakan politik busuk. Politik yang dibalut dengan agama, menggunakan simbol-simbol agama. Dan apa yang pernah terjadi di tahun 2016 yang dikatakan adalah kebangkitan umat Islam, ternyata itu adalah kebangkitan klan Ba'lawi dengan segala intrik politik busuknya ya. Nah kalau kita flashback kembali di tahun 2016, 2017 dan seterusnya sampai 2021, klan Ba'lawi ini selalu memobilisasi masyarakat Indonesia untuk memerangi pemerintah, untuk mencaci maki, untuk memusuhi pemerintah dengan alasan membela agama. Dan mereka selalu mengatakan bahwa di Indonesia banyak para penista-penista agama. Bapak Ahok salah satu korban dari keganasan mereka ya. Sehingga Bapak Ahok waktu itu yang semestinya harus bersaing sehat untuk menjadi pemimpin DKI, namun karena berhadapan dengan politik busuknya klan Ba'lawi ini harus harus masuk ke dalam sel penjara. Dan para pengikutnya, para mukibin ini tersenyum puas karena merasa sudah membela agama. Ya Allah Karim. Nah sekarang bagaimana ketika Bapak Anies dan Bapak Ahok ini bersatu? Kemudian di tahun-tahun akan datang ini akan menjadikan sebuah tujuan bersama. Para mukibin, makanya jangan sok fanatik buta.
Menjelang pergantian tahun, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar acara Bentang Harapan Jakasa. Acara dihadiri sejumlah mantan Gubernur Jakarta termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan. Bukan hanya hadir, Ahok dan Anies juga terlihat akrab. Bahkan keduanya sesekali berbisik saat duduk berdampingan di depan gedung pendopo Balai Kota. Ketika ditanya wartawan, Ahok enggan membocorkan isi pembicaraannya dengan Anies. Lu nanya apa sih lu? Tadi apa yang diobrolin? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Setali 3 uang, Anies juga tidak mau berkomentar banyak. Bahkan Anies membantah jika selama ini disebut tidak akur dengan Ahok. Kan kalian yang sudah bikin nggak mesra itu. Oke. Ya, Apa? klan Mbak Lawi yang bikin tidak mesra. Bangsa ini harus terpecah belah. Saya bilang bisikannya. Bulan depan. Bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Seperti diketahui, Anies dan Ahok nyaris tidak pernah muncul ke publik secara bersamaan sejak Pilkada DKI Jakarta. Ini akan menampar mereka ya, klan Mbak Lawi. Bukan. Pak Ahok dan Pak Anies bersatu nih di awal tahun ini ya. Jadi apakah ini yang dinamakan tidak ada musuh yang abadi di dalam politik? Atau ini yang dinamakan juga kesadaran politik yang sangat besar untuk Indonesia, bahwa Indonesia itu saat ini sedang dirongrong oleh sekelompok orang barangkali, atau satu orang atau berapa orang, demokrasi dirusak, konstitusi dilanggar dan sebagainya. Itu yang membuat para tokoh-tokoh ini bersatu. Barangkali itu ya. Tapi yang pengen gue sampaikan di sini adalah bahwa kita ternyata tidak boleh mendukung absolut terhadap seseorang, baik itu tokoh maupun public figure gitu ya. Jangan mendukung full, apalagi untuk urusan politik. Kenapa begitu? Karena tidak ada musuh yang abadi di dalam politik itu. Jadi nanti jangan terlalu baper lah kalau untuk urusan-urusan politik. Lihat dari tujuannya, lihat dari konsistensi orangnya, dan lihat dari pribadi orangnya. Orang yang tadinya baik banget kemudian sekarang sudah berubah dan sudah menjadi jahat, ya jangan lu dukung lah. Jangan lu membabi buta mendukung dia sampai seakan-akan dia tuh orang yang tidak bersalah dan orang baik dan tokoh bangsa. Ya lu pasti tahu lah siapa yang maksud gua. Nah, tapi dibalik ini semua ya, kenapa Ahok dan Anies itu bersatu? Kalau gua rasa sih ya, ada peran pilkada kemarin tuh. Pak Pramono Anung itu ternyata bisa menyatukan orang-orang yang berseteru, orang-orang yang berkonflik maupun secara pribadi maupun secara politik. Nah, gue yakin di Jakarta nih tahun-tahun di pemerintahan Pak Pramono Anung ini akan damai, aman, sejahtera, dan akan lebih maju daripada kota-kota lain di dunia. Dan barangkali ini akan tetap menjadi ibu kota negara. Barangkali ya, nggak tahu juga sih. Tergantung presidennya nanti tahun 2030 atau 2029. Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya Bulan depan. bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Ahok saat merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir shock? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama. Di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari,
gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam, dan seterusnya, yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu, publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa. Dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya. Ketika melihat Anies dan Ahok, sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Kritik, saran, masukan di PT saya yang membangun saya ucapkan terima kasih. Yang mengancam saya tekankan kembali bahwa saya bukan jagoan, saya bukan pemberani, tetapi rasa peduli saya terhadap bangsa saya mengalahkan rasa takut. Yang menarik bagi saya adalah banyak yang mengatakan bahwa saya ini mencintai bangsa Indonesia, juga sangat mencintai Habib. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para Habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada Habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Itu namanya adalah penyesatan umat, ya, penyesatan umat Islam. Kasihan Islam sendiri. Mukibin itu harus kita sayangi, karena untuk mereka lah kita ada. Kalau nggak ada mukibin, buat apa ada PWI? Cukup NU. Tapi karena ada mukibin yang harus kita selamatkan, jiwa mereka, mental mereka yang terjajah, hidup mereka yang secara ilmu, akidah, mau ke surga aja harus ngikut-ngikut kepada orang, kepada manusia yang tidak diajarkan di dalam agama Allah. Orang-orang menunduk setunduk-tunduknya kepada manusia. Jangankan hartanya, kadang-kadang istrinya diminta juga dia berikan. Untuk mereka lah PWI ada, untuk mereka lah kita berjuang. Maka kita jangan menganggap mereka musuh, tetapi menganggap mereka adalah medan juang kita. Nah, oke, seperti itu kawan ya. Halo para mukibin yang menjadi pengikut Rizik Syihab dan klan Ba'lawi lainnya yang selalu mengatakan adalah pembela agama, pembela Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Kedua sosok ini adalah simbol ya, simbol dari politik identitas mereka yang selalu dijual-jual di mimbar-mimbar dakwah di atas panggung ya. Nah, karena mereka mengatakan adalah pembela agama, pembela umat Islam, jadi banyak para kibin ini menjadi pengikut mereka, menjadi pengikut
yang fanatik, ya fanatiknya juga fanatik buta. Ada para kiai yang harus bersitegang dengan para kiai, saudara juga dengan saudaranya itu berpisah haluan. Karena doktrin klan Baklawi ini, dan mereka selalu mengatakan di Indonesia ini mereka selalu mengatakan untuk membela agama dari para penista agama. Namun sebetulnya ternyata mereka, ya, klan Baklawi itu adalah penista agama. Sekarang bagaimana ketika dua sosok ini bersatu? Itu menjadi bukti bahwa gerakan mereka di tahun 2017 itu adalah gerakan politik yang dibalut dengan agama. Kasihanlah para mukibbin ini menjadi korban dari doktrin klan Baklawi. Soyo ke kiri si opo pantes ngaku putur nenapi koro-koro korone panirungka ora sadar malah sang soyo bucah desis kiai iman ayo podo didukung supaya Pak Alawi cepet dadi rampung koro-koro korone panirungka. Halo para kibin ya. Nasa pedot ora bisa nyambung sejarah ayo Halo. didukung. Jadi kita akan terus berikan penjelasan terhadap para kibin ini dari kelompok dan klan Baklawi di Indonesia ini yang selalu Kaum santri mestine kudu wani berjuang demi martabat pribumi. Perkara bener iku layak dibelo senajan bae ora dadi opo-opo. Rasa bersalah tukang kesukawi tatanan bubra tingkah pola jam soyo ke kiri si opo pantes ngaku putur nenapi. Oke. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.